Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Syaifullah, NIM 1920207068 dari Pendidikan Biologi 3. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Bryophyta atau lumut. Berikut klasifikasi, ciri-ciri, cara, reproduksi, dan peranan hepatitis C. Pengertian lumut hati atau hepatitis C. Lumut hati merupakan suatu tumbuhan yang bertalus dan memiliki bentuk tubuh yang berupa lembaran pipih serta berlobus. Hepaticopsida ini tidak memiliki bunga, namun dapat memproduksi spora yang dihasilkan dalam bentuk kapsul kecil. Tumbuhan ini diperkirakan sebagai tanaman pertama yang mengalami proses transisi dari laut menuju ke darat. Bahkan tumbuhan yang termasuk ke dalam keluarga Hepatophyta ini terdiri dari kurang lebih 8.500 spesies yang dapat dijumpai di seluruh dunia mulai dari Atlantik hingga ke tropis. Klasifikasi lumut hati. Klasifikasi lumut hati terdiri dari 4 urdo, yaitu yang pertama urdo Markhantiales, yang kedua urdo Spirocarpales, yang ketiga urdo Jungermanniales, yang keempat urdo Calobriales. Berikut ciri-ciri hepatitis C. Yang pertama, memiliki bentuk tubuh yang berupa lembaran seperti bentuk sebuah hati dan memiliki banyak lekukannya. Yang kedua, tumbuhan ini memiliki struktur tubuh yang meliputi akar, batang, dan juga daun. Yang ketiga, lumut hati memiliki dua cara untuk bereproduksi, yaitu dengan cara aseksual dan seksual. Yang keempat, tumbuhan ini memiliki alat reproduksi yang berbentuk seperti sebuah payung. Yang kelima, dapat melakukan sebuah proses fotosintesis untuk dapat menghasilkan sumber makanannya sendiri, atau bisa disebut autotrof. Yang keenam, umumnya dapat tumbuh dan menempel di bebatuan, tanah, dan juga daun-daun pepohonan. Berikut contoh jenis beserta klasifikasi lumut hati, yaitu Markhantia sp. Dan juga ada pun Markhantia paleaceae. Berikut juga klasifikasi Rebulia hemisphaerica L. Radi. Struktur sporofit hepatitis C. Struktur sporofit atau sporogonium atau badan penghasil spora. Saprofit tubuh lumut terdiri dari vaginula, seta, apophysis, calyptra, dan columella. Sporofit tumbuh pada gametofit menyerupai daun. Gametofit berbentuk seperti daun dan di bagian bawahnya terdapat rhizoid yang berfungsi seperti akar. Jika sporofit tidak memproduksi spora, gametofit akan membentuk antheridium dan archegonium untuk melakukan reproduksi seksual. Sporofit pada lumut tidak memiliki akses langsung dengan permukaan tanah. Spora yang dihasilkan mempunyai selubung berputin sebagai upaya menghindari kekeringan. Gamet jantan pada lumut berupa sperma dengan dua flagela. Untuk menuju sel telur, sperma ini berenang dalam air. Oleh karena itu, untuk reproduksi seksualnya, lumut selalu membutuhkan air. Berikut reproduksi hepatitis C. Yang pertama, secara aseksual bisa menggunakan spora dan tunas. Yang kedua, secara seksual, yaitu contohnya Markhanti. Antheridium terlihat di permukaan atas, bentuknya mirip seperti cakram. Dasar bunga betina sedikit melebar dan berbentuk payung, dengan cuping membentuk jari yang berjumlah 9. Archegonium tumbuh di alur-alur di antara cuping-cuping dengan leher sedikit menekuk ke bawah. Antheridium akan merekah dan mengeluarkan sperma mengarah ke archegonium. Generasi sporofit dari telur yang sudah dibuahi atau zigot, lalu zigot membelah dan membentuk embrio atau bentuk bola. Bagian pangkal dari embrio memiliki bentuk seperti kaki dan masuk ke jaringan reseptakel. Siklus hidup atau pergiliran tumbuhan lumut. Dalam siklus hidupnya, kelompok tumbuhan lumut mempunyai dua generasi.
yaitu generasi gametofit dan generasi sporofit. Generasi gametofit meliputi rizoid, batang, dan daun. Pada bagian ujung batang biasanya akan dihasilkan archegonium atau alat perkembangan betina dan antheridium alat perkembang biakan jantan. Apabila telah terjadi pembuahan, maka terbentuklah zigot yang akan membelah dan kemudian berkembang membentuk seta, kapsul, peristome, annulus, operculum, dan calyptra yang sering disebut sebagai generasi sporofit. Di dalam kapsul, sel-sel induk spora atau sporosit berpisah secara meiosis yang umumnya berasal dari tetrad spora haploid. Setelah matang, spora akan dilepaskan dari kapsul atau sporangium dan tersebar dengan bantuan angin. Spora yang jatuh pada media atau substrat yang cocok akan mengalami perkecambahan sehingga membentuk struktur yang disebut protonema. Protonema lumut akan berdiferensiasi menjadi chloronema atau sel-sel dengan banyak chloroplas dengan dinding transversus, kaulonema atau sel-sel dengan chloroplas berbentuk jarum dan dinding transversal miring, dan rizoid atau sel-sel coklat tanpa chloroplas dan dinding melintang miring. Berikut manfaat dan atau peranan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lumut sebagai pendukung kehidupan organisme lain. Yang kedua, lumut sebagai bahan obat, antibiotik, antimikroba, dan penahan rasa sakit. Yang ketiga, lumut sebagai tumbuhan pionir atau tumbuhan perintis. Yang keempat, lumut sebagai penyeimbang ekosistem. Dan yang terakhir, lumut sebagai bioindikator alami. Berikut referensi yang saya gunakan di dalam pemaparan materi saya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.